Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya secara pribadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu dengan waktu yang singkat ini, tapi Ibu memberikan hati untuk saya dan saya bisa dapat mengkonsultasi tugas mandiri saya. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk bisa menghafal dengan menutup mata tugas mandiri saya dengan 4 sistem yaitu yang pertama sistem endokrin, yang kedua sistem saraf, yang ketiga sistem panca indera, dan yang keempat sistem gangguan mental. Saya akan masuk ke sistem yang pertama, yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin yang saya ambil adalah penyakit biri-biri. Satu, identitas pasien. Identitas pasien ini terdiri dari nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan usia. Yang kedua yaitu manifestasi klinis atau anamnesa. Di sini pasien merasa daya ingat dan pasien merasa kelelahan, dan daya ingat pasien sangat menurun, serta pasien merasa bingung, pasien merasa pusing. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ada 2, yaitu pemeriksaan urin dan pemeriksaan darah. Pemeriksaan urin hasilnya konsentrasi urinnya sangat tinggi, dan pemeriksaan darah konsentrasi kimianya sangat rendah. Yang keempat yaitu diagnosa. Diagnosa ada 2, yaitu diagnosa utama dan diagnosa lain. Diagnosa utama yaitu biri-biri, dan diagnosa lain tidak ada. Yang kelima, komplikasinya tidak ada dalam penyakit biri-biri ini. Yang keenam, ada penata laksanaan. Penata laksanaan ini ada 2, yaitu yang pertama harus makan makanan yang bergizi. Harus makan makanan yang bergizi. Yang kedua perawatan dialisis. Yang bagian 7 yaitu istilah medis dalam penyakit ini. Yang pertama ada biri-biri. Biri-biri di mana kondisi pasien tersebut ini mengalami atau kekurangan vitamin B. Yang kedua yaitu perawatan dialisis. Perawatan dialisis ini artinya bahwa cuci darah. Kita masuk ke yang bagian ke-8, yaitu kode penyakit dan kode tindakan. Kode penyakit pada biri-biri adalah E51.1. Kalau kode tindakannya ada 3, yaitu pemeriksaan urin, pemeriksaan darah, dan perawatan dialisis. Pemeriksaan urin kode tindakannya adalah 90.3. Kalau pemeriksaan darah kode tindakannya adalah 90.5. Dan yang ketiga perawatan dialisis kodenya adalah 39.95. Sudah. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu syaraf.
Bagian kedua yaitu cluster headache. Yang satu adalah identitas pasien. Identitas pasien adalah terdiri dari biasanya ada nama, ada alamat, jenis kelamin dan usia. Yang kedua yaitu manifestasi klinis. Manifestasi klinis atau anamnesa pada gangguan saraf ini adalah pasien mengatakan pasien mengalami nyeri pada kepala setiap hari selama 3 minggu. Pasien terasa macam ditusuk-tusuk di kepala setiap hari, dan hidung pasien juga tersumbat dan anoreksia. Wajah pasien juga merasa terlihatnya kemarahan begitu. Yang ketiga yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ada 2, yaitu pemeriksaan penunjang EEG. Hasilnya peningkatan kranial. Yang kedua yaitu ronsen kepala. Ronsen kepala ini ada di dalamnya ada pelebaran pada arteri. Untuk yang bagian keempat yaitu diagnosa. Diagnosa itu ada 2, diagnosa utama dan diagnosa lain. Diagnosa utama yaitu headache. Diagnosa itu salah. Jadi diagnosa itu adalah cluster headache. Kalau komplikasinya diagnosa lain itu tidak ada. Komplikasi juga tidak ada. Bagian yang keenam yaitu penata laksanaan. Penata laksanaannya ada 2, yaitu ada terapi obat dan terapi fisik. Terapi obat ini ada dokter memberikan obat ergotamin 2 kali 1 mg minum sebelum tidur. Dan yang kedua yaitu prednison ini 2 kali 1, minumnya 2 kali 1, artinya bahwa 1 hari 2 kali minum. Terus dokter memberikan asam mefenamat 1 kali 1, artinya bahwa 1 hari 1 kali minum. Untuk terapi fisiknya dokter memberikan arahan bahwa istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi serta minum air putih yang banyak. Bagian yang ketujuh yaitu singkatan atau istilah-istilah yang digunakan dalam penyakit ini. Yang pertama yaitu ada cluster headache, adalah nyeri kepala hebat, berjalan selama 15 sampai dengan 2 jam. Yang kedua yaitu anoreksia. Anoreksia adalah nafsu makan menurun atau hilangnya nafsu makan. Yang ketiga yaitu ada EEG, elektroencephalogram. Artinya di mana ini alat untuk merekam pada kepala untuk melihat nyeri pada kepala. Bagian yang keempat yaitu intrakranial. Intrakranial adalah kepala bagian di dalam. Dan yang bagian 5 yaitu ronsen. Ronsen adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar X. Yang keenam yaitu ada karotid. Karotid adalah arteri yang terdapat pada kepala. Yang ketujuh
ada eksternal. Eksternal berarti bagian luar. Yang ke-8 ada ergotamin. Ergotamin yaitu obat sakit kepala yang diberikan pada awal. Yang ke-8 yaitu ada prednison. Prednison adalah obat antiinflamasi. Yang ke-9 yaitu ada obat asam mefenamat. Obat asam mefenamat yaitu obat yang mengurangi rasa nyeri atau perda nyeri. Kita masuk ke bagian yang ke-8 yaitu kode penyakit dan kode tindakan. Kode penyakit A, kode penyakit pada cluster Headache. Kode penyakitnya G44.0. Cluster Headache syndrome. Dan kita masuk ke kode tindakan yang bagian B, yaitu ada 2 kode tindakan, yaitu yang pertama kode tindakan yang bagian pertama yaitu EEG atau EEG. Kode tindakannya yaitu 89.14. Dan kode tindakan yang kedua yaitu ronsen kepala. Ronsen kepala tindakan kodenya yaitu 87.09. Masuk ke kasus yang bagian yang ketiga yaitu panca indera. Panca indera yaitu tinea capitis. Bagian pertama yaitu identitas. Identitas ini ada nama, ada alamat, ada jenis kelamin dan usia. Manifestasi klinis yaitu pasien mengatakan terjadi peradangan. Pasien terlihat terjadi peradangan pada kulit kepala bagian belakang, walaupun dikeramas, tetapi tetap kepalanya terasa gatal-gatal setiap hari. Kulitnya lihatnya kemerahan, rambutnya mudah rontok. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan dengan lampu Word fluoressensia. Hasil pemeriksaannya pada rambut yang sakit kepala berwarna hijau kekuningan. Dan yang bagian 4 yaitu diagnosa. Ada diagnosa utama dan diagnosa lain. Diagnosa utama yaitu tinea capitis. Komplikasi tidak ada. Penata laksanaan. Terapi obat yaitu intrakonasal 1x1 selama 3 hari, 1 sampai dengan 3 hari. Terus yang bagian kedua itu terapi fisik. Terapi fisik ini istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan kebersihannya dijaga. Yang ketiga yaitu arti dan istilah yang terdapat dalam laboratorium atau penyakit, tindakan dan pengobatannya. Yang pertama bagian A, tinea capitis, yaitu kelainan pada kulit dan rambut kepala
alis dan bulu mata. Yang bagian B, word fluorescensi, yaitu sinar ultraviolet yang difilter dengan nikel oksida digunakan untuk memperjelas gambaran penyakit kulit. Yang bagian ketiga C, yaitu intraconazole. Intraconazole adalah obat untuk mengatasi infeksi jamur dengan cara membunuh. Yang ke kode penyakit dan tindakan. Kode penyakit untuk tinea capitis adalah B35.0, dan yang kode tindakan yaitu pemeriksaan dengan lampu word fluorescensi, yaitu kodenya adalah 91.6.